Halo, assalamualaikum Nata dan juga Mailaf. Selamat datang di podcast anak sekolah SMP Albana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang di studio mini kita. Ya, ini untuk pertama kali ya Albana, SMP Albana khususnya punya studio mini dan dibuat untuk podcast gitu. Ini kalian adalah tamu yang pertama kali. Iya, mantap. Makasih Pak. Selamat Bapak ucapkan buat kalian atas kelulusannya di tahun 2020 ini ya. Tentunya penuh cerita ya, drama, sedih, suka dan duka kalian lalui ya. Dan juga selamat kepada kalian yang mendapatkan penghargaan nih buat Mailaf sebagai leadership gitu kan. Ya. Dan juga Nata sebagai konten kreator dan juga Tafid terbanyak putra gitu. Luar biasa kayak gitu ya. Gimana kabarnya hari ini Mailaf dan juga Nata? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semangat. Campur aduk. Semangat campur aduk. Gimana campur aduknya Nata? Ya campur-campur, seneng iya, sedih iya. Ya, seneng iya, sedih iya gitu. Gimana rasanya ketemu Bapak, seneng nggak? Seneng Pak. Udah jarang ketemu kan Pak? Iya, udah jarang ketemu ya. Terakhir kali kapan itu? Bulan awal kita lockdown, awal kita belajar 16 Maret. di Maret ya? Maret ya, sebelum kalian ujian ya gitu. Iya. Udah 3 bulan yang lalu dong. 3 bulan yang lalu kayak gitu. Lama juga. Ya, tentunya kita tidak bisa pungkiri ya bahwasanya masa pandemi ini terjadi di bahkan hampir seluruh negara gitu. Iya. Iya benar. Termasuk Indonesia gitu. Dan mengakibatkan kita harus stay at home, berada di rumah saja. Aktivitas seluruhnya berada di rumah, termasuk kegiatan sekolah pastinya kayak gitu. Namun yang Bapak sayangkan nih, banyak yang berita juga banyak orang-orang itu tetap beraktivitas di luar gitu, atau apalagi anak-anak sekolah ya gitu. Kalau mungkin orang dewasa itu masih berpikir ini nanti bagaimana dampaknya gitu. Kalau anak-anak sekolah, saya masih muda gitu, lolo gue gitu, barangkali seperti itu ya gitu. Tanpa berpikir jangka panjangnya gitu. Nah, pastinya kalau di rumah aja itu bosen nggak sih menurut kalian tuh? Bosen sih. Pastinya bosen. Bosen ya. Ada kalanya bosen. Ada kalanya bosen kayak gitu. Biasa rasanya ya beda lah daripada hari-hari biasanya gitu kan Pak. Iya. Gimana cara mengisi kebosanan kalian gitu, Maila? Iya. Kalau saya isi dengan hal-hal yang saya suka, Yang suka ya. Bisa meningkatkan skill saya. Betul. Terus meningkatkan kualitas ibadah saya juga karena kan kita juga punya quality time di rumah. Istilahnya harusnya dimanfaatkan sebaik Quality mungkin. time itu ya poinnya. Keren. Quality time. Kalau Nata gimana Nasa? Sama sih sebenarnya. Sama ya. Cuma ya misalnya kita punya tujuan apa ke depannya. Nah, ini kesempatan kita Wih, buat gitu. merancang semuanya. Planning ya. Iya. Green planning ke depan gitu. Iya. Nah, berbicara terkait dengan planning kalian dan juga aktivitas kalian, menurut kalian produktif itu penting gak sih? Mailaf dulu mungkin ya, Mailaf ya. Produktif penting banget. Penting ya. Kalau nggak perlu diingetin lah. Why? Kalau kenapa penting? Karena itu bisa menjaga kualitas kita, menjaga skill kita produktif itu. Tapi memang kesannya kalau produktif tuh di outside aja ya, cuman harus kegiatan luar gitu. Ya betul. Di rumah Berpikiran tuh, orang ya banyak berpikiran seperti itu. Iya, biasanya kalau ada orang-orang yang biasanya ikut acara di luar itu lebih produktif di planning yang di dalam rumah gitu kan misalnya. Tapi sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya. Sebenarnya Berarti bisa. Berarti, produktif dari rumah bisa. Iya, bisa. Okay. Bisa kita justru produktifnya bentuk lain istilahnya. Bentuk lain itu bisa meningkatkan skill kita kayak tadi. Iya. Betul. Misalkan saya nih punya hobi menggambar gitu. Kalau saya kegiatan di luar kan sekolah gitu. Mungkin kalau di sekolah itu jarang ya menggambar itu. Mungkin karena sudah habis waktunya untuk belajar ya. Mungkin fokusinnya itu di ekstra kan kalau menggambar. Tapi karena saya bisa di rumah, saya punya waktu yang lebih panjang, saya bisa itu mengupgrade skill saya gitu. Setuju gak Nat gitu? Setuju. Gimana produktif? Kalau menurut kamu gimana itu produktif? Produktif tuh penting banget. Iya. Soalnya kalau misalnya nih, kan lagi masa-masa pandemi nih. Iya, betul. Terus kita misalnya belum bisa bahasa Inggris kan. Di sekolah tuh bahasa Inggris ya biasa aja gitu, cuma buat pelajaran. Nah, sekarang tuh waktunya buat meningkatkan skill bahasa Inggrisnya. Misalnya mau ngomong bahasa Inggris lancar gitu.
belajar, bisa lihat video, bisa baca-baca buku atau baca-baca di internet gitu. Iya. Nah, di masa pandemi ini nih, Nat, ya mungkin Nata dulu ya. Aktivitas apa yang kamu lakukan kayak gitu? Aktivitas sih banyak. Ada manfaatnya nggak dan ada manfaatnya nggak itu? Ada. Aktivitas banyak itu bisa disebutkan. Banyak itu kan apapun bisa gitu. Kayak misalnya ngedit video. Edit video ya. Misalkan saya mau lanjut ke bidang pemrograman gitu, nyiapin buat belajar bahasa pemrograman gitu. Iya. Terus misalnya kalau lagi suntuk gitu, lagi nggak ada pikiran gitu, lihat nonton dulu, nonton YouTube, nonton apa gitu. Pokoknya menghibur. Nah, pokoknya di rumah aja gitu ya. Iya. Pantesan wajahnya gemuk-gemuk. Masa Wak? Cabi, makin cabi. Lebih gemuk ya daripada ke sekolah ya, aktivitas ketika aktif sekolah offline gitu ya. Nah, kalau ke My Life saya mungkin sedikit bergeser ya. Karena kita tahu lah ya bahwasanya My Life itu adalah mantan ketua OSIS SMP Albana gitu ya. Terima kasih. 2018-2019 kayak gitu. 1 tahun pengalaman sebagai ketua OSIS kayak gitu, atau 2 tahun ya dari kelas 7 kayak gitu. Nah, penting nggak sih jiwa leadership itu dengan kondisi yang seperti ini gitu? Kalau dilihat, kita balik dulu ya ke arti leadership itu. Kalau leadership kan artinya kepemimpinan atau mengomandai sesuatu. Nah, setelah saya pengalaman jadi ketua OSIS di sekolah, terus saya juga di rumah, ada perbandingannya, memang perbedaannya. Tapi itu tidak menghilangkan kesan bahwa kepemimpinan itu nggak butuh di rumah. Maksudnya kita memang butuh rasa kepemimpinan itu. Contohnya kita punya goals nih, punya tujuan di masa pandemi ini apa nih contohnya. Kalau masa pandemi tujuannya misalnya pengen terhindar dari penyakit, atau misalkan meminimalisir penyebaran COVID gitu kan. Nah, itu tujuan kita tuh. Nah, itu kita sudah ada goals. Sekarang kita cari langkah-langkahnya apa, dengan social distancing, stay at home. Kalau habis dari luar, kita balik ke rumahnya tuh bersih-bersih badan, bersihin tangan gitu kan. Nah, itu langkah-langkahnya agar kita terhindar dari COVID. Nah, itu juga termasuk salah satu upaya kita atau effort kita dalam menerapkan kepemimpinan itu. Bagi dalam artian gini ya, bahwasanya jiwa kepemimpinan itu bukan hanya di sekolah saja gitu, tapi di rumah itu, atau di manapun itu jiwa kepemimpinan itu harus ada. Karena kita harus bisa memimpin diri kita sendiri ya, khususnya kayak gitu. Betul keren gitu. Nah, kalau buat Nata nih, berpengaruh tidak masa yang seperti ini ya, masa pandemi seperti ini dengan kreativitas anak-anak gitu? Atau bagi kalian lah pelajar, kaula muda gitu ya. Kalau kreativitas anak-anak sih tergantung anak-anaknya aja. Kalau dia misalnya kan sekolah terus biasanya kan nggak sempat mengeluarkan kreativitasnya. Nah, sekarang ini saatnya untuk shine gitu lah, bersinar buat mengeluarkan kreativitas yang dia punya. Hal apa yang buat kamu sebagai pemantiknya ketika untuk melakukan sesuatu itu? Lebih ke tujuannya sih. Tujuannya. Saya tujuan akhirnya mau jadi apa kan? Kalau biasanya kan orang-orang tuh lihat cuma tujuan akhirnya aja, tapi nggak lihat prosesnya. Nah, prosesnya itu harus dimatang-matangin. Oke. Kemudian Kenata dulu ya, nggak apa-apa ya, malah kita sambil. Nggak apa-apa, diminum dulu mungkin kalau haus gitu ya. Gini. Ketika kita di rumah ya, pasti ada tadi yang kita bahas, tingkat kebosanan paling meningkat gitu ya, bisa dikatakan meningkat gitu. Gabut lah ya bahasa sekarang gitu. Dampak positif dan negatifnya, Nat. Kira-kira kita berada di rumah itu, kreativitas itu kayak menurut kamu ada batasnya nggak? Dan kemudian apakah ada dampak positif atau negatifnya gitu? Kalau kreativitas itu sebenarnya nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya ya? Iya, sampai tinggi-tinggi pun nggak masalah. Ada batasnya, guys. Tapi kalau positif sama negatifnya, mungkin kalau positifnya itu kita bisa ngerjain sendiri lebih fokus. Gitu. Nggak ada keganggu. Biasanya kan lagi ngerjain, ada teman ngajak ke sana gitu. Kalau di rumah kan ya ngerjain sendiri. Kalau negatifnya itu ya kita nggak bisa diskusi gitu. Kalau bisa diskusi kan enak gitu. Iya. Nanti kedepannya gimana? Berarti gini ya, artian kalau Bapak bisa sedikit simpulkan,
memang semangat itu juga perlu kebersamaan itu untuk mengiringi. Kalau kita sendiri itu kita lemah kayak gitu. Betul. Jadi ketika kita pun di rumah kita masih bisa kok komunikasi dengan teman-teman kita untuk membangun project gitu ya. Atau mungkin meningkatkan skill kita gitu ya. Nah, kalau My Love ya, tadi kita berbicara kepemimpinan gitu. Kalau menurut kamu gimana sih di yang kemarin itu yang kamu lakukan cara belajar yang efektif gitu ya dengan kondisi yang seperti ini? Kondisi seperti ini cara belajar yang efektif ya. Kalau menurut saya belajar itu artinya dari belajar itu kan kita ingin memahami atau mengerti suatu materi kan. Nah, kalau bisa kita juga timbulkan rasa curious kita atau rasa penasaran kita saat belajar. Kan kita otomatis penasaran tuh pengen belajar sesuatu gitu, hal-hal yang belum kita ketahui. Jadi karena kita penasaran, kita cari apa yang bisa kita lakukan agar rasa penasaran kita ini hilang gitu. Nah, itu konsep belajar yang sebenarnya, dengan cara kita mencari di berbagai sumber, baik website atau buku-buku kita bisa cari, dan belajarnya senyaman kita, karena yang tahu gaya kita belajar, yang tahu bisa masuk ke otak atau enggaknya itu yang tahu kita gitu. Senyaman. Jadi belajar senyamannya. Senyamannya berarti bisa sambil makan gitu ya? Bisa. Sambil rebahan gitu ya? Kalau misalkan memang nyaman seperti itu, gitu. lakukan, dengerin musik gitu ya? Iya, dengerin musik kan memang tipe-tipe anak-anak tuh dalam memahami sesuatu itu berbeda ya Pak ya. Dan kita juga sebenarnya nggak perlu kuantitas dalam belajar yang 12 jam belajar gitu. Itu kalau nggak masuk otak ya sama aja bohong gitu. Yang penting kualitasnya. Kualitas ya. Gitu. Kualitas dalam memanage waktu ya. Iya, memanage waktu gitu. Juga. Nah, kalau kalian berdua nih, hal apa yang bisa kalian maknai ya sebagai lulusan angkatan 2020? Gimana nih, penuh dengan cerita gitu. Tiba-tiba rebahan lulus ya gitu. Termasuk itu nanti bisa disampaikan. Kalian sepakat nggak dengan hal itu gitu? Tapi kita bahas dulu hal apa yang kalian bisa manai sebagai angkatan 2020 ini dengan kondisi yang memang seperti ini. Kebersamaan sih. Kebersamaan. Ya penting banget itu. Banget. Baru kerasa tuh pas udah di rumah. Waduh, kemarin tuh kayak baru ketemu apa? Tiba-tiba gitu. Ya tiba-tiba nggak ketemu gitu. Nggak ketemu kayak gitu ya. Kalau lewat chat-chat doang kan biasa aja sih, nggak apa rasanya nggak terlalu banyak gitu. Iya. Kalau ketemu langsung kan, lebih seru gitu. Iya. Rasanya kayak, kok tiba-tiba ini nggak bisa masuk, kok sepi gitu. Awalnya emang nggak kerasa ya, dan tiba-tiba banget emang ada rasa kecewa dan sedihnya. Kita juga nggak bisa ngerasain yang namanya bebas dari UN, merdeka gitu, lempar toga. Benar ini. Bener kan? Hal apa? Karena kita ketika waktu April itu pandemi di mana itu di negara kita belum begitu muncak gitu. Iya benar. Ketika ada pengumuman dari Bapak Menteri UN dihapuskan gitu ya. Alhamdulillah. belum saya. Perasaan kalian bagaimana? Nata. Kalau UN dihapus sih seneng banget. Seneng banget. Siapa yang nggak seneng? Kenapa? Ya karena ya seneng aja gitu. Kalau My Love gimana? Pertama banget ya Pak, shock, kaget banget. Karena kagetnya itu karena apa? Karena senang atau karena kaget? Ya nggak nyangka gitu Pak, nggak nyangka. Hah, beneran nih UN gitu. Kalau dipikir-pikir kan udah persiapan 3 tahun. Udah persiapan juga betul, gitu kan. Gitu. Kita udah punya planning, udah bimbel sampai sore atau dari pagi gitu. Dan kaget gitu. Ada senang, ada sedih ya. Kalau rasanya tuh kayak wah, kita jadi angkatan yang pertama yang nggak ikut UN gitu. Sedihnya ya itu tadi, saya gerasa nendang gitu. Kurang, kalau lulusnya kayak biasa aja flat ya gitu ya, flat gitu. Ya ada kebanggaan yang kita gitu. Biasanya kan lempar toga gitu kan. Walaupun kalau online nggak apa-apa ya. Lempar toga online. Tapi rasanya kayak tapi ya sudahlah, ini udah jalan dari Allah, mungkin ada hal yang bisa. Pelepasan online menarik ini ya. Kita di SMA Albana juga mengadakan itu. Ya, pelepasan virtual keren. Gitu ya. Menurut kalian cukup mengobati nggak dengan hal itu gitu? Alhamdulillah menurut saya cukup. Cukup ya kalau kondisinya masih seperti ini ya. Iya, dan apa namanya Pak, hal sesuatu tersebut kayak graduasi online tuh kayak
kayak berlian di antara berlian yang lainnya gitu asik. Kan kangen gitu Pak. Ini masa SMP terakhir kan, dan nggak pernah kita yang mengalami yang namanya graduasi online itu kan, itu pasti bakal terkenang banget sampai masa depan. Terima kasih Bapak Ibu guru SMP Albana sudah menyiapkan ya. Terima kasih Bu, Pak. Tadi Nata berapa persen Nata? 30%. 30%. Gak bisa lempar toga. 70-nya gimana? 70-nya tidak terobati ya gitu. Tapi ya kita harus bersyukur juga dengan kondisi yang seperti ini. Tapi keren sih buat Bapak Ibu guru SMP Albana sudah menyiapkan, dan tentunya wali murid ya sudah bekerja sama dengan anak-anak. Kalian di-tag videonya gitu ya di rumah, kemudian kita setorkan, kita edit. Ini editnya, editingnya. Ini yang edit. Banyak project sama Nata gitu ya. Banyak project sama Nata. Terima kasih Nata ya sudah membantu berjalannya proses dengan lancar. Alhamdulillah ya lancar banget. Nah, kita balik lagi tadi ke UNAS, karena tadi Maila menyampaikan kita sudah menyiapkan 3 tahun nih, tiba-tiba UNAS dihapuskan. Seolah-olah kita mau berperang kayak gitu kan, gak jadi perang, tiba-tiba menang gitu ya. Iya, tiba-tiba musuhnya mundur. Tiba-tiba mundur alon-alon. Udah musuh bisa dikatakan mundur, tiba-tiba mati gitu ya. Kita mau senjatanya sudah kita siapkan kayak gitu, kita mau perang. Nah, banyak hashtagnya gini yang sempat Bapak tadi singgung, rebahan aja lulus. Kata-katanya itu enak sih, rebahan aja lulus gitu. Tapi yang merasakan kalian sebagai kalian lah. Kalau Bapak kan enggak tentunya. Kalau kalian yang merasakan itu sendiri itu bagaimana gitu? Ya Nathan dulu. Rebahan aja lulus ya seru, bagus gitu denger rebahan lulus kan, biasanya cuma biasanya ujian dulu berat gitu baru lulus. Rebahan aja lulus gitu. Tapi sebenarnya ya nggak sampai lulus itu aja. Kedepannya kita harus berjuang lagi. Oke, betul. Kalau Maila? Saya kurang setuju ya. Oh, keren. Saya ini pro dan kontra. Iya, kurang. Soalnya kita kan di rumah dapat nilai gitu kan nggak dari rebahan. Emang kita dinilai rebahannya kayak gimana gitu kan, enggak juga gitu. Kita di rumah juga ada effortnya lah, kita juga ngaji bersama ya, ada ngaji bersama, belajar online gitu, ada lah effortnya gitu. Tapi kalau dibilang rebahan aja tapi lulus, istilahnya kayak bakal terkenang gitu ya Pak, karena kita satu-satunya yang yang sesuatu hal tuh gak diduga-duga gitu, tiba-tiba rebahan lulus gitu. Jadi kaget juga sih. Saya kurang setuju. Ini kalau tadi kalian punya angkatan ya, namanya apa? Angkasa gitu. Siapa pencetus itu? Ya kita biar tahu semua. Hasil votingan sih Pak. Votingan gitu. Berarti ada angkatan 11 ya, angkatan 11 mau kasih nama ini gitu. Kenapa nggak munculnya dari dulu? Kenapa harus sekarang ini? Mungkin the power of kepepet. The power of kepepet ya. Tapi the power of emak-emak juga. Tapi keren juga sih. Angkasa dulu namanya apa ya? Nggak tahu, berubah-berubah gitu. Gitu. Ya. Tapi nggak ada nama tetapnya sih. Istilahnya gitu. Kayak belum ada ketetapan nama kita ini gitu. Kebetulan aja di Angkasa angkatan 11 ya. Albana. Angkatan 11 Albana. Albana Angkasa 11. Oke, keren sih. Karena gini, mungkin ya setiap angkatan itu akan mengalami fasenya sendiri-sendiri kayak gitu. Kalian tidak bisa merasakan bahwasanya yang paling terpuruk kayak gitu angkatan ini. Mungkin adik-adik kalian ya aktivitasnya juga sama gitu. Ya tidak merasakan nikmatnya kelas 2 SMP semaksimal gitu kan. Nggak bisa study tour gitu misalnya seperti itu. Misalkan itu ya, misalkan. Ya, artinya setiap angkatan punya cerita sendiri-sendiri gitu. Dan tadi Nata menyebutkan kita perlu mempersiapkan kayak gitu. Karena memang benar 10 atau 15 tahun lagi ya kan, bonus demografi ya buat Indonesia, di mana anak mudanya lebih banyak daripada yang tua. Itu adalah momen yang luar biasa kayak gitu ya. Dan kalian akan menjadi leader-leader di sana nih, tentunya. Dengan bekal yang sekarang ini gitu ya, cukup nggak menurut kalian gitu dari Nata mungkin? Kalau bekal sih belum cukup ini. Belum cukup. Dan hal apa yang akan Nata lakukan? Ya mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Sudah ada gambaran mau sekolah di mana? Sudah. Mau kuliah di mana juga sudah? Sudah ya. Oke gitu. Kalau bisa dapat beasiswa sih alhamdulillah keluar negeri. Keren, keluar negeri ya gitu. Ya, kita penting ya bahwasanya
banyak orang itu yang atau mungkin anak-anak ya udahlah ikut orang tua aja. Warisannya dapat dari orang tua. Bener nggak kayak gitu ya. Misalkan apa namanya warung makan apa gitu. Warung makan jos gitu ya. Oh nanti kamu nggak usah kuliah, nggak usah ini, tak wariskan kayak gitu. Kalau My Love sudah cukup, My Love kan ketua OSIS. Aduh. Belum Pak, belum. masih kurang lah. Kurang ya? Ya harus lebih ngegali lagi apa yang harus saya tahu, apa yang harus saya lakukan. Potensinya sudah dapat. Insya Allah adalah bekalnya. Ya, karena memang gini, kalau yang ke depan itu kan memang banyak kan akan digantikan oleh teknologi gitu ya, termasuk robot-robot kayak gitu. Nah, yang tidak bisa diambil salah satunya adalah pengambil keputusan gitu. Pengambil keputusan memang harus dari manusianya itu sendiri gitu. Jadi memang kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin sehingga perlu nih pemuda-pemuda seperti kalian itu yang akan mewarnai apa namanya leader-leader nanti di Indonesia kayak gitu. Ya semoga ada yang sukses di bidang Nata ya, videografer yang bikin film ya, film dengan skala nasional dan itu memberikan impact yang luar biasa buat masyarakatnya gitu. Atau lagi My Love dengan backgroundnya sebagai public speaker gitu ya, bisa menjadi motivator gitu ya. Amin. Nah, kita lanjutkan ya. Pesan kesannya buat adik-adik ya, atau mungkin buat sekolah Albana gitu ya. Dari Nata gimana? Pesannya sih, kalau pesannya tuh ya lebih berkembang lagi kan, kita harus berkembang biar menjadi lebih bagus gitu. Jadi setiap tahunnya harus ada inovasi ke depannya. Betul, termasuk ini. Iya. Ini karena pandemi ini. Podcast anak sekolah SMP Albana muncul kayak gitu. Dan nanti harapan kami juga bisa memberikan untuk adik-adik kalian gitu, sama porsinya. Syukur. Jadi untuk kalian yang kan juga Nata juga di OSIS, bahwasanya organisasi dikatakan baik bukan ketika masanya kalian gitu ya, tapi ketika melahirkan generasi setelah kalian jauh lebih baik. Itu namanya organisasi yang terus eksis nantinya, seperti itu. Terus lanjut Nata. Kalau kesannya sih kalau di Albana tuh mantap. Berapa tahun di sini? Dari SD. Dari SD ya. 9 tahun. 9 tahun ya. Iya. Gitu ya. Wow. Sama loh ya. 9 tahun. Gitu ya. Oke. Kalau Maila gimana Maila? Pesan-kesannya? Iya. Untuk pesannya buat adik-adik, semangat terus dalam jenjang berikutnya di SMP ini. Semoga bisa diambil ya hikmahnya dari kita corona nih, karena kita kan juga udah lulus nih, kami udah lulus ya, pasti ada hikmahnya. Dan tetap berkarya terus karena alhamdulillah udah bagus ya sekarang podcast, dan segala macamnya keren banget. Semoga adik-adik juga bisa menandingi lah, bisa meningkat terus kreativitasnya. Oke, gitu. Keren. Oke, yang terakhir ini, terakhir kita ada rapid test ya, bukan rapid test yang di rumah sakit ya gitu. Dua pertanyaan dijawab, nanti pilih salah satu, yaitu ada 6 pertanyaan. Yang nomor 6 ini langsung sebut nama gitu ya. Oke. Oke, sebut nama nanti ada gitu. 1. Sekolah offline atau sekolah online? Offline. SMA atau SMK? SMA. Beda ya. Beda. Belajar di kelas atau organisasi? Aduh. Organisasi. Aduh, nggak bisa Pak, dua-duanya. Dua-duanya Pak, suka saya Pak. Nggak bisa. Aduh. Organisasi. Belajar di kelas atau organisasi? Organisasi. Nggak ikut Nata kan? Enggak. Susah Pak beneran. New normal atau lockdown? Lockdown. Waduh. Normal aja Pak. New normal atau lockdown? Nggak ada normal. New normal atau lockdown? For me is lockdown. New normal. Lockdown bosan Pak.
Dimarahi guru atau dimarahi orang tua? Dimarahi orang tua. Guru. Oke, terakhir. Guru favorit di SMP Albana? Siapa ya? Oh my god, this is hard. Bukan saya. Favorit. Not me. Oh. Siapa ya? Everyone I love. Saya ulangi lagi. Guru favorit di SMP Albana? Favorit ya? Harus, Pak. Dari apa? Segi bidang apa nih, pelajaran Iya, Pak, apa kasih ininya? ininya, Oke, Pak. yang paling kalian sukai lah. Yang paling kalian sukai Apa ketika Punya keunikan sendiri-sendiri makanya kita suka. Oh, gitu ya. Susah. yang Pak. unik ya. Yang unik. Kalau yang unik ada? Semuanya. Jadi unik, jadi kita suka semua. Ada gimana? Guru favorit di SMP Albana di kelas? Di kelas. Guru favorit di kelas. Di kelas. Yang enak mengajarnya? Yang enak. Oh, yang enak. Dua aja. boleh, Pak ya? Bu Yuwan sih. Saya Bu Puji sama Bu Putri. Dua ya berarti. Kalau yang enak ngajarnya Bu Yuwan. But honestly semuanya Oke. enak. Semuanya enak. Oke. Sekolah offline, online tadi offline ya, itu offline. Nah, ini satu saja yang akan kita bahas di sini karena ini akan menentukan kalian termasuk merencanakan ke depan SMA atau SMK. Karena kalian menjawab berbeda. Gitu ya? Iya. SMA. Kenapa gitu? Silakan. Saya suka mau mendalami pelajaran yang istilahnya umum ya. Oke. Akademik saya istilahnya pengen menyelam lebih dalam lagi seberapa luaskah pendidikan Oke. yang istilahnya memang banyak orang sudah masuk gitu. Saya juga ikut penasaran gitu. Oke. Penasaran ya kita. Kalau Nata? Oh, saya sih SMK. Soalnya Why? kalau saya kan dari SD sampai SMP ini ngerasa kok belajarnya kayak saya nggak ada yang tertuju kemana gitu. Iya, Nah, pas dulu kan ada pelajaran komputer gitu segala macam. Nah, pelajaran komputer tuh saya paling seneng itu dulu. Oh, Oke. oke. Nanti bidang IT ya kita. Oke. Match with your passion. Yes. Itu adalah pilihan kalian ya, antara SMA dan SMK, dan yang penting adalah bagaimana kita serius nantinya gitu. SMA juga prospeknya bagus, SMK juga prospeknya bagus kayak gitu. Oke, sukses buat kalian semuanya. Thank you, Selanjutnya amin. kayak gitu. Ada kasih bocoran nggak sekolah di mana? Nggak usah ya. Sensor, Pak, Ya, sensor. sensor ya, gitu. Terima kasih buat My Love dan juga Nata hadir pada sore hari ini ya. Ya, nanti kita sedikit sharing bagaimana kita menghadapi ya situasi yang seperti ini, dan jiwa kepemimpinan itu ada, dan kemudian daya kreativitas itu harus tetap gitu ya. Terus harus tetap perlu juga ditingkatkan. Bahkan saya pernah dengar juga gini, 1 tahun itu kita minimal bisa mengupgrade 3 skill yang belum pernah kita punyai kayak gitu. Apa yang belum pernah kalian miliki berarti 3 skillnya kayak gitu. Itu sih, gitu untuk setiap tahunnya gitu. Sehingga kalian mampu menguasai banyak skill kayak itu. Itu juga lagi saya pelajarin tentunya kayak gitu. Oke. Thank you, dan terakhir itu adalah ini ya. Wah, stiker. Stiker dari podcast Podcast pertama dari ini. Oke. Kasih tunjuk ke Iya, kamera. terima guys. kasih. terima kasih podcast SMP Albana. Podcast ya. Pas. Podcast anak sekolah ya. Nanti ditunggu saja rilisnya di YouTube-nya SMP Albana TV. Oke. Thank you. We will wait. Yes. Podcast anak sekolah. Oke. Penilaian akhir semester.